bantuan sosial dalam pemenuhan gizi anak usia dini dan ibu hamil. Ibu-ibu masih ingat materi yang kemarin tentang masalah stunting? Ada yang tahu apa itu stunting, ibu? Ya, stunting itu macam yang ini ibu pendamping yang pendek-pendek begitu, yang tidak sesuai dengan usia. Ya, jadi saya jelaskan kembali. Stunting adalah suatu keadaan gangguan pertumbuhan pada anak lebih rendah atau pendek yang tidak sesuai dengan usia, ya. Seperti itu. Terus saya ingin bertanya pada ibu-ibu, apakah ibu-ibu di sini sudah paham tentang bantuan sosial? Bantuan sosial yang bagaimana? Bantuan sosial yang ibu terima? Oh, PKH yang baras telur. Ya. Sembako. Ibu sudah menerima semua ya? Tapi ibu di sini menerima ya? Iya. Intinya menerima ya? Dapat ya? Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa barang atau materi dari pemerintah kepada ibu-ibu, kepada masyarakat atau KPM yang bertujuan pemenuhan kebutuhan sehari-hari keluarga penerima manfaat, ya. Jadi bantuan itu bertujuan untuk manfaatnya untuk pemenuhan kebutuhan ibu-ibu, ya. Bisa dipahami ibu ya? Ya. Ibu-ibu, di sini saya akan bagi menjadi dua kelompok ya. Dua kelompok itu saya akan berikan pertanyaan, tapi pertanyaannya sama, tidak berbeda ya, antara kelompok dan kelompok tidak berbeda, sama pertanyaannya. Pertanyaannya adalah apa jenis bantuan yang diterima dan untuk apa penggunaannya atau apa manfaatnya, ya. Kan tadi ibu bilang ibu terima bantuan toh, Ya. Nah, jadi manfaatnya itu untuk apa, gitu ya. Siap. Boleh sekarang jawab kelompok satu. Bantuan itu biasanya kan orang dapat PKH dengan dapat sembako ibu. Ya. Nah, kalau untuk PKH saya juga akan dinas, didatang sepatu IAD. Untuk PKH dinas seragam. Ibu ini masih bertanya dinas itu iya, kalau saya begitu ibu. Ya, seragam sekolah saya pernah kan masih SD. Ya. Baru untuk sembako biasanya saya pokoknya kalau mau beli telur, masak telur, nasi, ikan, yang sayur, yang penting ada kan ibu makan ibu. Terus kelompok ini dua bagaimana? Ya, untuk pemanfaatannya apa? Kalau saya punya ibu, saya punya sembako, saya jaga ambil akang baras dengan telur kan, lalu baras mau bikin nasi, telur, mau goreng, mau rebus, kan saya sama makan telur. Terima kasih ibu ya. Manfaat bansos yaitu terpenuhnya kebutuhan dasar keluarga penerima manfaat seperti pangan, ya, pendidikan, kesehatan, sehingga anak menjadi sehat, cerdas dan tidak stunting, ya. Intinya itu ya, pemanfaatan bantuan itu untuk mencegah stunting, ya. Terus mengidentifikasi kandungan gizi pangan yang ada di sekitar kita agar makanan yang dimakan ibu hamil dan balita memiliki kandungan gizi yang baik, maka ibu-ibu harus memahami jenis makanan dan fungsinya, ya. Di sini ada yang ibu hamil kan? Ya. Ada ya? Ada ibu hamil. Ya. Ada hamil ya? Ya, 5 bulan. 5 bulan. Siapa lagi yang hamil di sini? Ibu Patra. Ibu Fatra yang hamil juga, ya. Di sini ada isi piringku. Di sini ada isi piring untuk ibu hamil, ya. Di sini ada lauk pauk, buah-buahan, sayuran dan makanan. Lauk pauk itu ada protein, buah-buahan itu mengandung vitamin, mineral, terus sayuran mineral, makanan pokok itu karbohidrat, ya. Di sini ada makanan dan fungsinya, ya. Terus kalau karbohidrat itu fungsinya untuk apa? Makanan pokok itu Nambah ya, tenaga. bertenaga. Terus fungsinya untuk berpikir dan bekerja, ya. Itu ya. Terus kalau protein itu contohnya lauk pauk, Ikan, telur. Nah, itu fungsinya apa? Sebagai nambah tenaga. zat pembangun sel, ya, bagus itu ya, zat pembangun sel, terus memperbaiki sel-sel yang rusak, ya. Itu gunanya mengkonsumsi protein atau lauk pauk, itu ya. Terus sayur-sayur dan buah-buahan, vitamin dan mineral itu membantu proses kerja tubuh dan mencegah berbagai macam penyakit, ya. Nah, di sini ada isi piringku. Silakan ibu-ibu memegang. Saya berikan ya. Ibu dulu
Bukan. Ini kartu. Nah, silakan Ibu mengisi isi piring untuk Ibu hamil ya. Karbohidrat itu apa-apa yang di situ, terus lauk pauk, buah-buahan, tempatnya di mana. Bu, kalau pas saya punya kampung, Bu, ada pisang dengan mangga terus, aku ganti itu tidak apa. Oh, tidak apa. Jadi Ibu Fatra makan semua ini ya? Ya. Oh. Ya. Satu-satu ini Ibu, Iya. satu-satu. Ibu yang biasa Ibu makan, yang biasa Ibu makan ya. Iya, Yang biasa Ibu makan. Pisang dengan mangga kue ini. Ya, biasanya Ibu makan ikannya atau ayam. Saya punya ini 3, mana sayur-sayuran. Oh, sayur-sayuran. Saya Terus punya apa? Ada ikan putih. dari gambut ya. Jadi ini Ibu, isi piringku ini bisa didapat dengan menerima bantuan sosial ya. Bisa dibelanjakan di e-warung ya. Ya. Semuanya ada di situ ya. Ya. Ada. Jadi ini saya akan menyampaikan 10 pesan menu gizi seimbang ya. Yang pertama, syukuri dan nikmati aneka ragam makanan ya. Terus yang kedua, banyak makanan buah dan sayur ya. Ya. Di sini siapa yang tidak suka makan sayur? Saya. Cuma sayur-sayur tertentu itu yang suka. Yang lain tidak suka ya. Saya suka. Oh, saya mau suka Iya, ya. sama. Iya. Kalau saya juga sama, saya juga suka. Terus yang ketiga, membiasakan konsumsi lauk pauk yang mengandung protein tinggi ya. Ya. Yang keempat, membiasakan mengkonsumsi aneka ragam makanan pokok ya. Terus yang kelima, batasi konsumsi pangan pemanis, asin dan berlemak ya. Itu bisa menimbulkan penyakit Ibu ya. Terus biasakan sarapan pagi. Nah, itu anak-anak ya. Anak-anak harus dibiasakan sarapan pagi dan Ibu hamil juga ya. Terus biasakan minum air putih yang cukup dan aman. Terus melakukan aktivitas fisik yang cukup atau olahraga ya. Ibu terus membiasakan membaca label pada kemasan makanan ya. Jangan asal membeli makanan tapi dilihat dulu kandungan gizi yang ada dalam makanan itu. Tidak bisa. Bisa. Bisa ya. Oke. Ya. Terus yang terakhir adalah mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir ya supaya terhindar dari stunting ya. Intinya seperti itu, harus mencuci tangan, mau makan mau apa harus cuci tangan dulu ya. Pakai sabun ya, jangan tidak pakai sabun ya. Bisa dipahami Bu ya? Bisa. Kan sudah ada lihat isi piringku ya? Ya. Nah, ini saya ingin bertanya, Ibu itu mengolah dan memasak makanan agar nilai gizinya tetap baik itu ada ya? Ya? Bagaimana caranya? Seperti apa? Mau rebus, mau goreng, mau bakar. Jadi cara memasak sederhana yang sehat dan yang baik itu adalah dengan merebus, mengukus, memanggang atau menumis ya. Terus memperhatikan kebersihan dan cara mencuci bahan-bahan pangannya. Jadi sayur-sayur atau beras atau apa biasakan dicuci dulu ya, dicuci dengan air yang mengalir ya. Nah, yang air yang bersih dan mengalir dan sampai 6 bulan itu perhatikan tekstur makanan agar dapat mudah dicerna oleh anak dan pengolahannya tidak menggunakan minyak ya. Terus makanan bergizi untuk Indonesia yang bebas dari stunting ya, itu tujuannya Ibu ya. Nah, jadi anak memasuki usia 6 bulan perlu diberikan MPASI agar terpenuhi kebutuhan gizinya secara seimbang. Terus yang kedua, ibu hamil perlu mengkonsumsi makanan bergizi seimbang untuk memastikan janin yang dikandung lahir sehat, cerdas dan tidak stunting ya. Jadi intinya bahan makanan itu yang kita konsumsi itu harus diperhatikan baik-baik ya. Harus diperhatikan sebenarnya tentang kebersihannya, tentang kandungan gizinya supaya anak kita dari lahir tidak stunting ya. Mungkin situ dulu ke penjelasan saya pada hari ini. Insya Allah kita akan bertemu pada pertemuan